Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka kita mempelajari diri, ya, supaya betul-betul kita tahu diri atau paham diri. Itu yang disebut dengan makrifat diri. Itu, ya, makrifat diri supaya kita paham diri, ya, supaya kita tahu diri maksudnya, ya. Kita lanjutkan kelanjutan yang tadi, ya. Kelanjutannya tadi yang dinamakan ta'rul zahir, ya. Yang dinamakan ta'rul zahir yaitu menjalankan sholat wajib, ya, menjalankan sholat wajib atau sunat, ya. Itu yang disebut dengan ta'rul zahir, ya. Yang dinamakan ta'rul batin, ya, membedakan hamba dengan Tuhan. Kita harus mampu dan bisa, ya, membedakan antara Allah dan kita. Jika ini tidak mampu kita membedakan, ya, antara luar dan dalam, lahir dan batin, Rahman dan Rahim, tidak mampu kita bedakan, ya. Disinilah kekeliruan kita dalam kemakrifatan, ya. Keliru kita dalam makrifat. Itu. Nah, supaya kita tidak keliru dalam kemakrifatan, kita harus mampu dan bisa membedakan antara zahir dan batin. Yang mana yang zahir, ya, badan ini. Itu, atau yang terlihat dengan mata kepala ini, ya. Apapun yang bisa nampak ini, ya. Apapun yang bisa terlihat ini, yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, yang nampak bisa terlihat oleh mata kepala kita ini, maksudnya kan? Nah, itu namanya yang zahir, ya, begitu. Nah, yang batin itu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, ya. Itu yang disebut dan yang batin. Seperti contoh, ya, hidup. Kita tidak tahu rupanya, kan? Nah, bentuk dan besarnya, kan? Nah, seperti pelihat. Tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita lihat pelihat itu seperti apa rupanya, gitu. Pendengar juga itu tidak bisa kita lihat pendengar itu seperti apa rupanya. Nah, itu. Pelihat, pendengar, pencium, dan penggerak. Nah, itu. Atau hidup dan rasa. Itu kita tidak tahu rupa dan bentuknya. Itu yang dikatakan yang batin, ya. Itu yang dikatakan yang batin. Maka yang tidak bisa terlihat atau tidak nampak jelas di mata kepala kita ini, itulah yang batin. Yang disebut dengan batiniah Allah, ya. Itu. Itu yang disebut dengan batiniah Allah. Yang zahir itu yang terlihat dengan mata kepala ini. Maka bedakanlah antara zahir dan batin. Tapi antara zahir dan batin tidak pernah bisa terpisahkan. Kalau dipisahkan, contoh, ya, kalau dipisahkan antara batin dan zahir, sama seperti Rahman dan Rahim dari Bismillah itu kalau dipotong berpisah dia. Karena semua itu, ya, sifatnya Allah. Ada dua perkara, Rahman dan Rahim, itu sifatnya Allah. Yang dua perkara ini tidak akan bisa dipisah-pisahkan. Maka adanya laki dan perempuan, contoh, ya. Nah, sekarang kalau laki-laki saja yang ada tanpa ada perempuan, bagaimana? Nah, begitu juga sebaliknya.
Seandainya badan saja yang ada sekarang tanpa adanya roh, nyawa, nah seperti apa juga? Nah, seperti inilah contoh nyatanya bahwa antara zahir dan batin tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan. Itu merupakan sifatnya Allah. Maka sifatnya Allah ada dua perkara, maka adanya laki dan perempuan. Ilmu pun ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Adanya surga dan neraka, pokoknya semua sudah. Apapun yang mau disebutkan, semua itu berpasang-pasangan. Begitu maksudnya. Yang dinamakan ta'yin itu ada dua macam. Ta'yin zahir ya, artinya menyatakan dalam 5 waktu pada tiap-tiap hari, yaitu subuh, zuhur, asar, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan ya. Nah, ta'yin batin ya. Ta'yin batin artinya menyatakan pada badan kita sendiri itu hanya bayang-bayang roh kita. Itu yang disebut dengan ta'yin batin, hanya yang ada bayang-bayang roh kita. Tapi sekarang kita tidak menggunakan bayang-bayang ya, supaya lebih paham ya. Allah saja, begitu saja, zat saja sudah. Zat yang wajibul wujud ya, yang menghidupkan kita ini adalah hidupnya Allah. Maka hidup dan rasa itulah yang harus kita nyatakan di dalam diri zahir maupun di dalam diri batin. Begitu. Nah, kalau kita pakai bayang-bayang terus ya, ndak paham-paham kita jadinya. Nah, ini yang bikin tambah kita keliru-keliru, tambah kita dihujah, tambah kita apa dalam artinya tambah bermasalah begitu. Nah, roh idapi ya. Roh idapi ini adalah roh yang suci ya. Roh idapi adalah roh yang suci, roh yang baik. Maka perbuatan yang baik ini, apapun yang kita lakukan ya, seperti beramal, bersedekah, seperti kita sholat, ibadah, berzikir, dan lain sebagainya, itu perbuatan baik. Berarti ini adalah perbuatan roh idapi ya. Perbuatan roh idapi. Akan tetapi ada juga perbuatan roh hewani ya. Ada juga perbuatan roh hewani. Perbuatan roh hewani ini ya sama seperti binatang. Maka kalau kita menghidupkan roh hewani di dalam diri kita ya, kalau kita menghidupkan roh hewani yang ada di dalam diri kita ini, maka sesungguhnya kita akan bersifat seperti binatang. Maka di akhirat nanti, kalau kita menggunakan sifat binatang ya, maka di akhirat nanti akan dirubah wujud kita seperti binatang. Akan dirubah kalam kita atau suara kita seperti binatang. Itu, maka jangan kumpulkan kebun binatang di lidah kita ini. Semua kebun binatang terkumpul di lidah. Seperti contoh anjing, babi, segala macam. Bahwa semua itu terkumpul kebun binatang di lidah kita untuk membiasakan diri. Bukan membiasakan diri dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Tidak membiasakan diri dengan menyebut Allah. Maka tanpa sengaja, contoh ya, kalau kita kecelakaan motor contohnya. Begitu kita celaka anjing katanya. Babi katanya. Kenapa? Karena terbiasa ya, tanpa sengaja anjing akan keluar, berarti wujud kita akan berubah seperti wujudnya anjing. Itu tergantung perbuatan kita. Ini namanya kita menghidupkan roh hewani, maka kita akan bersifat seperti binatang. Nah itu, oleh sebab itu kita jangan sampai kita menghidupkan roh hewani. Inilah yang digunakan oleh hewan-hewan ya. Maka hewan itu ya, apa perbuatannya hewan? Kayak ayam bertarung. Kayak kambing tidak bisa lihat tanaman orang. Meh katanya. Langsung dimakan, diembat saja. Nah sama seperti kita ini ya. Kadang-kadang kalau kita lihat tanaman orang. Meh katanya langsung, berarti sifat kambing. Kita langsung mau ambil saja.
Nah, itu makanya jangan kita suka nyolong ya. Jangan kita suka ngambil, nanti wujud kita dirubah seperti wujud binatang. Nah itu. Dan juga nanti di akhirat nanti, kalau kita suka ngambil barang orang ya, kita suka ngakali orang contohnya. Nanti kita suka menipu orang contohnya ya. Nanti orang itu akan berdatangan dan berbondong-bondong datang ke kita, mengambil amal kita, mengambil pahala kita, maka sampai sehingga kita akan kehabisan pahala. Setelah habis pahala kita, kita akan kebingungan. Nah, sama dengan seperti kita sekarang di dunia. Stok makan kita habis, bagaimana? Kira-kira bingung tidak? Nah, seperti itu juga kita di akhirat nanti. Kalau pahala kita sudah habis, berarti nggak ada stok kita. Nah, berarti bingung kita. Nah, seperti itulah. Makanya jangan biasakan diri merampas hak milik orang ya, mengambil hak milik orang, memakan keringat orang, menipu, mengakali dan lain sebagainya, berbohong kepada orang. Contoh kalau kita ditelepon ya, "Woi, halo bro," katanya. "Di mana posisi?" "Woi, saya lagi berada di Bali ini." Padahal di pura ada di Nimbukrang ya. Pura Nimbukrang tempatnya. Dia katakan bahwa dirinya ada di Pulau Bali, Pulau Dewata yang megah. Padahal pura Bali yang ada di Nimbukrang posisinya, Masya Allah ya. Ini kebohongan dan kebohongan melalui dunia maya. Jangan kita pergunakan dunia maya ini untuk kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbohong kepada sesama manusia, apakah itu namanya perbuatan baik kepada sesama manusia? Tidak kan? Nah, oleh sebab itu hindarilah kebohongan. Karena orang yang suka berbohong di dalam berkata-kata, di dalam berkalam ya, yang suka berbohong, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang munafik. Itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Apa ganjarannya orang munafik suka berbohong ya? Suka ngakali orang, suka menipu orang. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah kalau kita tergolong sebagai orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya neraka yang paling dalam baginya. Nah itu. Maka jangan kita suka berbohong ya. Ngakali nggak apa-apa gitu. Berbohong jangan, ngakali nggak apa-apa. Masya Allah, ini humor ya. Nah, supaya jangan terlalu tegang kita, jangan terlalu serius begitu. Nah, Masya Allah, ngakali juga tidak boleh begitu. Berbohong juga tidak boleh. Nah itu, makanya jangan biasakan diri selalu menyebut binatang. Itu akhirnya terbiasa, begitu celaka pun akan keluar binatang. Seandainya langsung kita celaka dan mati, contohnya langsung pada saat itu anjing babi keluar, Masya Allah, apa nggak nyata-nyata wujud kita berubah seperti anjing dan babi. Nah kalau kita langsung total saat itu, begitu kita jatuh dan langsung mati dalam artinya, ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, apa kita tidak mati dalam kalimah-kalimah Allah? Maka kalau kita tidak biasakan diri kita dengan kalimah-kalimah Allah, tidak akan keluar bahasa-bahasa itu. Tidak akan keluar kalam-kalam seperti itu. Maka biasakanlah diri dengan kalamnya Allah, menyebut Allah, mengingat Allah di dalam diri. Itulah tauhid, itulah ingat, itulah zikir. Arti zikir itu adalah ingat kepada Allah. Tidak ada putusnya, tidak ada habisnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka perbuatan roh idapi ini adalah perbuatan roh yang suci. Itu warna roh itu yang suci itu adalah warnanya putih bersih seperti kain putih. Nah seperti itulah warnanya. Maka roh idapi adalah bayang-bayang Allah ya. Maksudnya hamba adalah bayang-bayang Allah. Maksudnya badan ini adalah bayangan Allah, badan ini bayangan Allah, begitu. Maka bayangan ini atau badan ini tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah, begitu. Duduknya ilmu makrifat ya.
duduknya ilmu ma'rifat. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Ini kata Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah. Hadis sahih ya, hadis pasti ya. Hadis yang sudah tidak akan bisa kita ragu-ragukan ya. Tidak bisa diragu-ragukan. Hadis pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika kita sudah tahu diri, maksudnya kalau kita sudah paham diri, nah itu, kalau kita sudah kenal diri, berarti kita sudah kenal Allah, berarti kita sudah paham Allah. Kalau kita mau paham Allah, kenal Allah, maka kenallah dirimu sendiri. Itu namanya mengenal jati diri. Maka kita pelajari diri bahwa siapa diri kita yang sebenarnya. Nah itu, maka diri ada diri zahir dan ada diri batin. Ada diri luar, ada diri batin. Begitu diri dalam ya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, saya ini ya, atau kita ini semua ya. Manusia ini maksudnya ya, merupakan rahasianya Allah. Kita ini rahasianya Allah. Siapa yang jadi rahasia di dalam diri kita? Allah. Zat, sifat, asma, dan af'al menjadi satu. Berhimpun menjadi tauhid atau menjadi Allah. Begitu. Dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Nah itu. Maka menjadilah Allah roh itu, atau dalam artinya zat itu, zat, sifat, asma, dan af'al, roh, nyawa, hati, dan jasad. Kalau kita sebutkan banyak ya, ada pikiran, akal, daya, dan nafsu, sperma, opa, darah, dan daging, mani, manika, madi, dan mazi. Pokoknya banyak sekali yang ada dalam diri kita ini. Himpunkanlah semua, ahadkanlah semua, jadikanlah satu semua, jadilah ia tauhid, jadilah ia Allah, atau berlapaskan Allah apa yang ada di dalam diri kita, yang zahir maupun yang batin. Begitu. Itulah hakikatnya segala anbiya dan aulia Allah yang sempurna kebenarannya dan kenyataannya. Para aulia dan anbiya seperti itulah cara-caranya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri tidak pernah jauh dengan Allah, beserta Allah. Kita harus merasa itu. Kita ini disertai Allah, tapi kita tidak pernah merasa disertai oleh Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di dalam diri kamu itu adalah aku, kata Allah. Maka Allah lah yang menjadi rahasia di dalam diri ini, di dalam hidup ini, yang disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasianya Allah di dalam diri. Begitu saja. Pengetahuan dari ayan sabitah ya. Nah, itu ada yang bilang ayan sabitah, ada, bisa juga. Yang penting tidak berubah arti ya. Tapi di sini mengatakan pengetahuan dari ayan sabitah. Nah, itu ya. Tidak ada tanda koma dan kutip di sini ya. Akhirnya kita baca saja ayan sabitah, begitu. Pengetahuan Imam Maliki itu bahwasanya ayan sabitah itu yaitu kodim. Nah, itu dikatakan bahwa ayan sabitah itu adalah kodim. Kodim itu maksudnya Allah ya. Maksudnya Allah. Nah, oleh karena itu tidak keluar dari ilmu. Nah, itu tidak keluar dari pengetahuan ya, yaitu pengetahuan Allah maksudnya. Maka jangan kita merasa diri kita yang mampu dan bisa mengetahui ya. La haula wala, itu ingat, di dalam badan ini tidak berdaya kecuali dayanya roh, begitu saja. Maka yang punya kemampuan adalah roh. Maka yang berkalam itu adalah Allah atau roh yang berkalam ya. Itu kalamnya roh, begitu saja sudah. Yang punya daya adalah roh, yang punya kehendak adalah roh, yang punya segala-galanya, yang mampu dan bisa melakukan semua itu adalah perbuatan roh, begitu saja intinya. Kita harus
harus satukan jiwa dan raga, luar dan dalam. Kita harus pastikan itu. Karena yang dalam ini itulah yang hidup. Di luar ini tempatnya rasa. Maka disebut dengan Rasulullah. Rasanya Allah, Allah yang merasakan.